Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM D1B119037, kelas B, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, dalam video ini, kali ini saya akan mempresentasikan tentang cekaman biotik dan teknologi penanganannya pada lahan suboptimal. Langsung ke soal yang pertama, apa itu teknologi pengendalian stres biotik? Jadi, stres biotik atau cekaman biotik merupakan cekaman yang terjadi sebagai akibat dari kerusakan yang dilakukan oleh organisme, baik itu organisme hidup, lain seperti bakteri, virus, jamur, parasit, serangga yang menguntungkan dan yang merugikan, gulma, dan tanaman budidaya atau asli. Maka dari itu, teknologi pengendalian stres biotik adalah teknologi yang digunakan untuk mengendalikan cekaman tersebut agar tanaman terhindar dari cekaman biotik. Baik, ke soal yang kedua, jelaskan prinsip teknologi pengendalian stres biotik di lahan suboptimal. Baik, prinsip yang digunakan itu harus yang pertama, bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk menjaga kesehatan tanaman. Artinya, memodifikasi lingkungan agar tetap stabil dan menguntungkan bagi tanaman dengan salah satu penerapannya yaitu penggunaan mulsa sebagai antisipasi tumbuhnya gulma. Kemudian, penanggulangan hama dan penyakit yang berkelanjutan, artinya dalam melakukan pengendalian tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, salah satunya dengan penggunaan bahan-bahan alami dalam pengendaliannya agar ekosistem tetap terjaga. Dan selanjutnya, penggunaan varietas yang tahan cekaman, artinya dalam budidaya penggunaan varietas unggul sangat diperlukan. Varietas yang unggul dapat menyesuaikan tumbuh kembangnya dari cekaman-cekaman yang ada. Soal yang ketiga, uraikan tindakan pengendalian dan pemantauan hama dan penyakit tanaman pada lahan suboptimal. Baik, yang pertama, pemilihan varietas benih yang dapat beradaptasi dan tahan cekaman. Yang kedua, membuat lingkungan agar menjadi tidak nyaman untuk hama. Yang ketiga, melakukan pengendalian dengan menggunakan fungisida dengan tidak berlebihan dan memperhatikan keberlanjutan. Keempat, penggunaan mulsa untuk mengantisipasi tumbuhnya gulma pada sekitar tanaman yang dapat menjadi rumah bagi hama. Dan pemantauan itu merupakan dengan melihat tanda-tanda gejala atau serangan hama pada tanaman. Soal yang keempat, uraikan tindakan pengendalian gulma dalam kebun pada lahan suboptimal. Jadi, tindakan yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa bertujuan untuk meminimalisir pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Selanjutnya, dengan cara menggunakan metode tumpang sari. Dengan metode tanaman tumpang sari ini bertujuan agar tidak ada ruang tumbuhnya gulma lagi pada lahan budidaya tanaman. Dan cara yang ketiga dapat dengan menggunakan pengendalian secara mekanis dengan melakukan penyiangan gulma secara rutin. Baik, itulah tadi video presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.